kamu jadi jerawatan sih? Hai, assalamualaikum, ketemu lagi sama aku, Tri Irmawati. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana caranya aku bisa menghilangkan jerawat dan beruntusan dalam 2 minggu. Karena aku telah mengalami punya jerawat dan beruntusan hampir selama 10 bulan. So, di sini aku mau kasih tahu ke kalian gimana caranya. So, seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di bawah sini. Dan aktifin lonceng kamu supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan kalau kalian penasaran, jangan di skip. Di sini aku mau kasih tahu dulu ke kalian awal mula aku bisa jerawatan dan beruntusan. Tapi kalau misalnya kalian pengen langsung ke caranya aja, langsung skip aja. Nanti aku bakal taruh di menit berapa. Nah, di sini aku udah siapin di handphone aku tuh kayak udah ada folder khusus jerawat nih, yang ini. Khusus jerawat. Di sini ada 80 foto. Selama berbulan-bulan itu aku selalu fotoin gimana kondisi kulit aku. Nah, pertama kali aku punya beruntusan itu di bulan Juli 2019. Aku tuh nggak tahu dulu itu namanya beruntusan. Jadi kayak ada kecil-kecil gitu di jidat aku. Dan itu aku tiba-tiba ada muncul kayak gitu tuh waktu aku lagi sakit. Baru sembuh kalau nggak salah, baru sembuh sakit. Kan karena sakit tuh habis minum obat biasanya suka keluar keringat gitu kan. Nah, terus pas udah sembuh tuh kayak tiba-tiba pas cuci muka, kok ini apa sih, gerinjel-gerinjel gitu di sini jidat aku. Terus kira ini yang keringat gitu ya, soalnya kan waktu sakit tuh sering keringetan gitu kan karena pengaruh obat. Terus akhirnya aku pergi kan ke dokter kulit ya, tapi bukan ke klinik kecantikan gitu. Aku pergi ke dokter kulit, itu biayanya sekitar 100 ribuan. Dan ternyata kata dokternya, ini jerawat katanya, karena hormon katanya gitu, kata dokternya. Oh gitu ya dok. Terus ya udah, aku dikasih salep segede gini dan aku pakai setiap malam, tapi kayak nggak ngaruh gitu. Dan sampai aku tuh waktu pergi ke Pare itu aku masih ada beruntusan. Sebenarnya malu banget sih gitu. Setelah itu awalnya tuh kan kayak beruntusan doang, terus akhirnya itu kan berbulan-bulan gak hilang, walaupun aku udah pakai skincare juga sama ya, mungkin emang bener hormon gitu ya yang menurut kata dokter itu. Tapi aku pakai salep yang dari dokter pun gak ngaruh gitu, gak ada perubahan apapun. Sampai bahkan setiap mau tidur tuh kayak ditotolin salep tuh banyak banget di sini tuh, ih gila pokoknya. Nah terus udah gitu aku akhirnya pergi ke klinik kecantikan, itu ke Dermis, ada di Bandung, jalan apa ya, dan itu lumayan jauh dari rumah dan dari kampus juga. Tapi itu bagus, 1 bulanan udah ada hasilnya. Kayak langsung, nggak langsung sih, maksudnya hilang gitu, tapi berbekas. Di situ aku seneng banget karena akhirnya beruntusan aku hilang. Nah terus tiba-tiba aku tuh nggak lanjut ke sana karena jauh dari rumah dan dari kampus. Dan kendalanya itu aku selalu ngantuk di jalan walaupun aku dibonceng. Akhirnya nggak lanjut dan akhirnya muncul lagi itu si beruntusan. Sampai akhirnya jadi jerawatan banyak banget itu di bulan Januari. Yang asalnya beruntusan kecil-kecil di sini jadi membesar, jadinya jerawat besar-besar di dahi aku, terus di hidung sama di dagu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jerawat aku itu di area T, tapi ada juga yang di pipi. Nah itu dia ceritanya, dari awalnya beruntusan menjadi jerawat besar. Jerawatnya tuh memang hilang di sebelah sini, muncul lagi di sini, hilang di sini, muncul lagi di sini. Jadi kayak gitu aja gitu, tumbuh lagi sampai kayak capek banget. Pokoknya aku tuh ngumpulin foto-foto jerawat aku di sini ya, sampai banyak banget. Dan sebenarnya kalau menurut temen aku sih itu nggak terlalu parah kalau lihat di foto, tapi kalau misalnya lihat langsung kayak banyak aja gitu yang ngomong, Kamu jadi jerawatan sih? Kamu ganti-ganti skincare ya? Kamu terus ya? Kamu sih nggak bisa jaga makanan. Banyak banget yang marahin aku karena kondisi kulit aku yang kayak bener-bener jerawatan gitu. Itu sebenarnya waktu aku jerawatan udah punya niat untuk menghilangkannya, udah bener-bener kayak harus
minum yang banyak, menjaga makanan. Tapi di situ aku keadaannya bener-bener gak bisa ngelakuin itu karena itu waktu sebelum ada COVID ya, kegiatan kampus tuh padat banget. Terus aku jarang bawa air minum karena suka kesiangan. Terus gak bisa jaga makanan karena bingung aja gitu kalau di kampus tuh mau makan apa. Akhirnya aku makannya yang berminyak lagi, ayam, makan gorengan. Terus Kegiatan capek banget, kuliah dari pagi sampai sore, terus sorenya langsung lanjut latihan nari sampai malam. Pas udah pulang bukannya langsung tidur, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak bisa tidur lah, atau tiba-tiba aku udah beres latihan untuk ngerjain tugas jadinya begadang. nah itu kesalahan aku yang tidak bisa menjaga pola hidup dengan sehat kayak gitu. Dan akhirnya kita masuk ke cara aku menghilangkan jerawat setelah adanya edaran bahwa kita harus libur selama 2 minggu karena adanya COVID. Nah di situ aku akhirnya bisa memulai untuk merubah diri aku supaya hidup lebih sehat. Yang pertama, cara menghilangkan jerawat dan beruntusan ala aku itu, bukan ala aku sih, sebenarnya orang-orang juga pasti ngelakuin ini untuk menghilangkan jerawat dan beruntusan. Jadi aku langsung memutuskan untuk banyak mengkonsumsi air minum. Nah aku suka bawa air minum segede gini ke kamar. Kalau haus langsung minum, jadi nggak usah pergi ke dapur gitu, udah ada di sini. Sampai kayak sering banget ke kamar mandi buat buang air. Dan aku disitu ngerasa senang, berarti itu tandanya aku bener-bener banyak minum. Selain banyak minum, yang kedua adalah rajin olahraga. Aku sebenarnya nggak rajin-rajin banget buat olahraga, tapi aku paksain buat kayak peregangan, terus pemanasan kayak gitu-gitu doang. Terus aku kadang suka nari-nari sedikit. Udah, itu aku lakuin nggak sering banget sih sebenarnya, tapi ya aku lakuin gitu. Ketiga adalah waktu pertama kalinya, kan kalau nggak salah info COVID itu hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Nah hari Seninnya kan jadinya libur. Nah untuk hari Seninnya itu aku cari hand sanitizer kemana-mana, ke apotek, ke Alfamart, ke Indomart, itu nggak ada hand sanitizer. Tiba-tiba langsung langka gitu kan waktu pas awal-awal ada COVID. Terus udah gitu akhirnya ibu aku beli hand sanitizer di saudara aku. Tapi terus ibu aku nyuruh buat aku ngambil ke sana, ambil sendiri gitu, ambil ke rumah saudara aku. Dan ternyata ibu aku itu beli ini. Aku kaget, ini kan Kangen Water gitu kan. Aku kira lah ini kan bukan hand sanitizer, aku tuh kaget banget. Tuh kaget, ini kan kayak buat wajah gitu kan si Kangen Water ini tuh. Nah dari mulai hari Senin apa Selasa pas awal ada COVID, aku rutin banget pakai ini. Malah jarang untuk dijadikan sebagai hand sanitizer. Aku lebih seringnya disemprotin ke muka karena di sini ada tulisan untuk membersihkan wajah dari bakteri penyebab jerawat. Nah, waktu itu aku hampir pakai itu setiap hari, setiap setelah sholat atau sebelum sholat. Jadi kayak habis wudhu langsung aku semprotin, atau misalnya sesudah sholatnya langsung semprotin. Artinya dalam sehari aku semprotin si Kangen Water ini sampai 5 kali. Dan ini benar-benar ngaruh banget di aku. Selain aku minum yang banyak, olahraga teratur, ditambah aku pakai ini, alhamdulillahnya bisa hilang selama 2 minggu. Tapi berbekas, ada bekasnya gitu. Nah menurut aku Kangen Water ini bener-bener ngaruh banget di wajah aku. Bener-bener jerawat sama beruntusan aku tuh hilang gitu, cuman ada bekasnya. Nah jadi aku tuh ngerasa kayak udah berkurang tuh setelah ginian lah, udah kayak tinggal dikit lagi. Akhirnya aku bilang lagi ke ibu, bu beli lagi si Kangen Waternya. Dan sekarang aku udah habis nih, udah habis 2, ini yang botol yang ketiga. Sampai sekarang aku masih pakai setiap hari, selalu disemprotin ke wajah aku. Dan itu aku beli di saudara aku tuh harganya 35.000. Terus aku cek di Shopee ada yang harganya 15.000, 20.000. Mungkin karena waktu itu orang-orang cari hand sanitizer makanya semuanya mahal, jadi Kangen Water juga ikut mahal mungkin ya. Nah sekarang kondisi wajah aku kayak gini. Kayak sebenarnya ini juga masih ada bekas jerawatnya gitu, tapi udah agak pudar sih, nggak kayak dark banget. Nah itu dia tips dari aku untuk menghilangkan jerawat dan beruntusan. Jadi ingat, yang pertama itu adalah rajin mengkonsumsi air minum, yang kedua adalah olahraga secara teratur, yang ketiga adalah menggunakan Kangen Water. Ini bukan iklan atau apa, tapi emang beneran aku
pengaruh itu pakai ini. Bener-bener ngaruh banget. Dan ini aku nggak di endorse ya, ini benar-benar aku ngalamin sendiri menggunakan ini sampai habis 2 botol, dan ini adalah botol yang ketiga. Oh ya, tips satu lagi yang keempat adalah menjaga makanan. Kalau aku waktu itu menghindari makan makanan yang berminyak sama makan telur, karena aku kalau habis makan telur tuh kayak langsung muncul jerawat yang gede kayak benjol gitu. Dan untuk acne fighter, untuk pejuang jerawat yang masih punya jerawat dan beruntusan, aku doakan semoga cepat hilang jerawatnya. Aku juga selalu berdoa untuk menghilangkan jerawat aku secepatnya gitu, karena aku juga udah nggak betah banget punya jerawat di wajah aku. Dan kalian juga jangan lupa melakukan hal yang tadi, jangan lupa berdoa juga. Terus harus sabar, jangan dimasukin ke hati. Kalaupun orang-orang ngomong kayak gitu, ngomong-ngomong yang bikin sakit hati, pokoknya jangan masukin hati. Walaupun ya aku juga masukin ke hati. Tapi kalau misalnya kalian tetap mendengarkan dan memikirkan omongan orang-orang tuh kayak makin stres nanti ke kaliannya, terus jerawat jadi makin banyak karena pikiran gitu kan. Aku sudah mengalami itu semua dan rasanya hari ini aku seneng banget. Jadi setiap cuci muka tuh kayak udah nggak ada gerinjul lagi, udah nggak ada lagi kayak permukaan yang ini apaan sih gitu, udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Jadi udah kayak seneng banget, walaupun ya sekarang masih ada bekas jerawatnya. Aku udah seneng banget, yang penting jerawat aku udah hilang gitu. Dan teruntuk orang-orang yang suka berkata-kata yang tidak enak tentang jerawat, mohon dihentikan, jangan seperti itu, karena kita nggak tahu ya gimana kalau misalnya itu terjadi ke kalian gitu. Ingat, jangan stres, jangan begadang. Kalau misalnya kalian punya banyak tugas, kerjakan sedikit demi sedikit, jangan kayak mumet, jangan kayak terlalu banyak pikiran. Terus kalau orang-orang ngata-ngatain tentang jerawat kalian, jangan didengar, karena mereka nggak tahu perjuangan kita untuk menghilangkan jerawat seperti apa. Mereka nggak tahu berapa uang yang kita keluarkan untuk menghilangkan jerawat. Mereka juga nggak belikan kita skincare. So, segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di bawah sini, dan aktifin lonceng kamu supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan share video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. And bye bye, auf Wiedersehen.